Bento, selamat pagi Pak Bento. Selamat pagi Pak Dido. Apa kabar Pak Bento hari ini? Baik Pak Dido. Sehat-sehat ini. Sehat Pak Dido. Puji Tuhan Bento. Terima kasih Pak Dido. Aduh, kita ngopi dulu Bento. Oh ya, santai ya. siap, siap. Sebelum kita ngopi, orang bilang ngobrol orang pintar ya, kita Ya. ngopi dulu Bento. Siap Pak Dido. Sip. Kita seruput pagi dulu. Oh iya Pak Yanto, ada program di KPH, Kantor Kesatuan Pengelola Hutan, terkait dengan kegiatan orientasi dan rekonstruksi kawasan hutan Pak Yanto. Kira-kira perkembangan sampai dengan sejauh ini seperti apa Pak Yanto? Terkait dengan kegiatan rekonstruksi ini Pak Yanto. Baik Pak Dido. Ya. Terima kasih, mungkin saya bisa jelaskan sedikit Pak Dido. Ya. Pengetahuan saya, memang kegiatan rekonstruksi ini tidak sekedar diturunkan langsung dari pusat Pak Dido, tapi ini memang bermula dari rencana kita pada saat penyusunan RPHJP KPH tahun 2019 lalu. Itu memang kita juga sudah merencanakan juga, karena banyak data atau temuan kita di lapangan yang memang setelah kita overlay dengan peta virtual, peta kawasan hutan, memang kondisinya masih selisih begitu antara peta virtual dengan batas di lapangan, sehingga dari data-data tersebut kita coba follow up ke Dirjen Planologi melalui Balai Pengembangan Kawasan Hutan Wilayah Batas Kupang Pak Dido, sehingga memang prosesnya agak panjang sejak 2000, ya kurang lebih, kalau lebih lama lagi mungkin sejak 2017 juga kita sudah bergerak. Lalu kemudian baru tahun ini dijawab oleh kementerian terkait dengan orientasi, lalu kemudian rekonstruksi batas kawasan hutan, sehingga pada tahun ini juga memang kita di Lembata memang ada 8 kelompok kawasan hutan, tetapi baru satu kawasan hutan, yaitu ada kawasan hutan Harakewalah Balekan dengan panjang batas luar kurang lebih 250 kilo, tetapi untuk tahun ini baru sebagiannya Pak Dido, baru sebagiannya yang yang mana memang melintasi ada beberapa kecamatan. Jadi ada kecamatan Ubatukan, kecamatan Lebatukan, Omesuri, Atadei. Jadi itu beberapa wilayah kecamatan yang dilintasi oleh trayek tahun ini dalam hal kegiatan rekonstruksi. Berarti Pak Yanto, ini ada semacam kolaborasi Pak Yanto antara teman-teman kementerian di Dirjen Teknologi lewat BPKH 12, teman-teman di KPH Kesatuan Pengelola Hutan, begitu juga dengan pihak-pihak seperti camat, bagian pemerintah, tata ruang, Bapeda, Pak Yanto. Jadi praktis di lapangan kolaborasi ini yang Pak Yanto lihat seperti apa? Apakah terjadi kolaborasi, sinergi, komunikasi kita atau gimana? Ya partisipatif atau seperti apa Pak Yanto? Iya, jadi Pak Dido, saya lanjut Pak Dido. Iya Pak Yanto. Terkait kolaborasi itu memang dilalui melalui beberapa proses Pak Dido. Beberapa proses yang sampai pada akhirnya kegiatan rekonstruksi. Jadi awalnya memang sebelumnya anggap saja pra rekonstruksi yang sesuai dengan peraturan menteri itu, dia namanya orientasi batas kawasan hutan. Itu memang kita melibatkan setempat, masyarakat setempat, bersama-sama ke lapangan, ke hutan untuk mencari fakta-fakta lapangan di sana. Jadi keterlibatan masyarakat ya
ya kita lebih mengutamakan keterlibatan masyarakat, sehingga kedepannya mungkin kita sudah bisa meminimalisir konflik-konflik teritorial di lapangan. Pak Yanto, dari aspek teknis Pak Yanto, yang benar dari kaidah kartografi kebetulannya dengan trayek yang dia pas dengan apa kondisi tata batas Pak yang dengan tadi tata batas tahun 92 93 atau seperti apa yang ditentukan di Pak? Ya, jadi dari hasil yang sekarang ini sekarang ini memang rata-rata hampir seluruh trayek yang nantinya menjadi peta perkembangan kawasan hutan lah, itu dia hampir sama persis dengan batas-batas yang telah ditata batas pada tahun 92 Pak itu. Jadi hampir sama untuk hasil rekonstruksi tahun ini, hasilnya hampir sama lah. Jadi saya bisa menganggap bahwa kalau dalam presentasi maka dia sudah 99,9% lah. Batas di lapangan, trayek lapangan. Berarti betul-betul konflik di lapangan kecil Pak Yanto ya. Ada baridu, seruput lagi Pak. Minum, Ada air, baridu. Iya, Yanto. Enak. Iya, kopi, mungkin kopi dari kawasan hutan, HBK juga dari mungkin betul. dari Lokasi PS lokasi perhutanan sosial Pak. Oh mantap, hasil hutan bukan kayu. Iya, hasil hutan bukan kayu. Lalu Pak Dido mungkin ada satu dari saya Pak Dido. Ada satu dari saya. Mungkin ini juga dalam kaitan dengan rencana penyusunan pengelolaan hutan jangka pendek Pak Dido. Kedepannya lah. Kedepannya mungkin akan kita buat pasca mungkin ada perubahan atau update kawasan yang sekarang, hasil rekonstruksi, hasil data batas, TORA, dan lain sebagainya lah yang sudah kita jalani selama ini. Jadi kira-kira nanti menurut Pak Dido untuk rencana penyusunan pengelolaan hutan jangka pendek nih, kira-kira kedepannya kita seperti apa Pak Dido? Oh iya, mungkin betul Pak. Bisa memberikan masukan pada tim atau kepada kita supaya mungkin kita kedepannya kita lebih fokus pada suatu perencanaan supaya pengelolaan hutan kedepannya lebih efektif dan efisien Pak Dido. Betul Pak. Jadi memang dasar kita merancang membangun KPH ini kan ibarat kita analogikan seperti kita membangun rumah Pak. Jadi memang menjadi roh atau induk kita itu adalah RPJP, rencana pengelolaan hutan jangka panjang 10 tahun. Jadi itu harus kita breakdown di rencana pengelolaan hutan jangka pendek ini Pak. Jadi memang terima kasih Pak Yanto, dengan data-data orientasi rekonstruksi ini menjadi bahan masukan buat kita untuk menggali data-data lain, potensi-potensi lain, baik hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, ataupun jasa lingkungan yang kita breakdown dalam rencana pengelolaan jangka pendek itu. Jadi tiap tahun ini apa sampai dan tahun ke-10 seperti apa, sehingga termasuk kita tambahkan juga terkait dengan investasi. Kita tambahkan, kita revisi lagi di RPJP HD-nya. Terus kita tambahkan poin ini hilirisasinya. Sekarang lagi ramai bicara tentang perhutanan sosial, kita tinggal pertajam di skema investasinya dan hilirisasinya. Jadi mungkin bisa begitu. Jadi kita kolaborasi dari data-data Pak Yanto dan teman-teman tim di lokasi, kita menggali potensi data-data lain
yang seperti saya bilang tadi, itu betul-betul di RPJ HD itu betul-betul tercover apa menjadi potensi kita dan apa yang mau kita invest dan sampai pada tingkat hilirisasi itu Pak Ento. Oh, iya. Jadi saya pikir sangat bermanfaat ya. Mungkin goalnya itu Pak Ento, tujuan kita bersama seperti itu Ento. Bisa Pak Endo. Menjadi KPA yang mandiri, Mandiri. KPA yang sejahtera dan KPA Lembata yang dibanggakan Pak Ento. Oke. Oke, Ya, terima kasih. mungkin Iya Pak Ento. mungkin kira-kira seperti itu Pak Dede ya. Siap, Jadi, siap Pak Ento. saya pikir kedepannya mungkin kita lebih semangat lagi, Iya Pak Ento. lebih fokus lagi dalam kaitan dengan rencana dan implementasi dari Siap Pak Ento. yang kita rencanakan itu Pak, sehingga semuanya bisa berjalan dan dampaknya untuk kepentingan masyarakat yang berada di dalam maupun di sekitar Siap. kawasan hutan. Untuk menjawab apa ini? Hutan lestari, masyarakat Masyarakat sejahtera. sejahtera. Oke, makasih Pak Ento. Oke, Ya, Pak Dede. pagi Pak Ento. Aduh. Selamat pagi juga Pagi Pak Pak Dede. Ento. Ya.